Pak, selamat sore. Selamat sore, ya. Ya. Ya sebetulnya kalau ini Imlek itu, memang itu bukannya sekarang, itu 2.500 tahun yang lalu, itu sudah ada Pak. Jadi ini bukannya, tapi dulu-dulu punya Imlek sama sekarang punya Imlek, mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang sekarang, apalagi yang musim dari China, itu kalau itu pas ganti tahun, kalau kasarnya serba baru. Jadi habis tanam akan mau nanam. Dan juga memang banyak orang pada bilang kalau umpamanya dulu satu kepercayaan pakai baju merah mendatangkan rezeki yang baru, terus bisa ya untuk hari akan datang yang baik. Jadi sebetulnya berbalik, terus terang sih saya lihat sekarang ini kita Indonesia udah lebih hebat karena mungkin kalau di China dia orang udah biasa, jadi dia orang berbalik lebih penting ingat orang tua. Jadi begitu sebelum hari Xinjia itu semua pada pulang ke rumah. Jadi makan malam bersama sama orang tua, jadi kumpul keluarga. Nah besok pagi-paginya dari orang tua, anak-anak semuanya paija, kasih ini doakan selamat. Dari orang tua kasih angpau sama anak-anak gitu. Itu ramalan ini. Tapi di Jakarta, Indonesia juga sama Pak. Udah lagi waktu mau Xinjia itu hujan banyak segala, itu terus sampai ke Cap Gome. Jadi itu memang kebiasaan dari cuaca Pak. Jadi sebetulnya nggak ada karena mau Xinjia hujan. Itu memang di waktu-waktu itu memang banyak hujan. Jadi nggak ada masalah yang lain. Itu hujan memang waktunya. Di Indonesia kita juga sama. Lagi waktu bulan-bulan deket-deket ini hampir rata-rata tiap hari hujan. Jadi mungkin setelah bulan 3, bulan 4 mulai kering lagi terus-terusan. Betul, itu semua. Makanya ya sama juga kayak kita di Indonesia kita. Kalau begitu Lebaran itu semua pada pulang kampung, mudik, ketemu orang tua, ketemu ini. Sama juga di China juga sama. Itu orang yang dari kampung atau dari ini merantau keluar. Nah biasa juga kalau begitu, cuman kalau kita di Indonesia yang besarnya di Lebaran. Jadi begitu Lebaran, hari liburnya panjang, jadi orang yang kerja yang merantau keluar, semua pada berduyung-duyung pulang. Nah kalau di China, ya sama juga, banyak waktu, nah cuma beda waktu aja. Jadi Indonesia kita lebih pentingkan ke Lebaran, kalau Chinese kita lebih pentingkan ke Xinjia. Nggak ada bedanya Pak. Kalau di China dulu sih bisa 2 minggu, 3 minggu juga Pak. Dia punya hari liburnya. Kalau kita di Indonesia juga dulu sama, bisa sampai setengah bulan dia punya liburnya. Ya tapi sekarang makin lama tradisi begini, pemerintah termasuk China, Indonesia juga pikir terlalu liburnya terlalu panjang, akhirnya yang rugi semua gitu. Jadi tidak mungkin produktif ya Pak? Tidak produktif Pak. Saya di sini Pak, saya di sini saya paling tua. Jadi anak saya 5, terus cucu saya 12. Jadi sebisanya pada kumpul semuanya. Nah, tapi kebetulan kalau saya satu keluarga di sini udah. Jadi anak saya 5 tinggal di sini semua.
Jadi udah lebih mudah. Jadi hari biasa aja udah kumpul kita orang di sini. Ya, saya memang begitu setelah kerusuhan tahun 98, boleh bilang saya sendiri melepaskan usaha demi organisasi. Karena saya tahu kita di Indonesia hidup udah nggak bisa apa yang dibilang saya orang Tionghoa lagi. Saya memang orang Tionghoa, tapi saya udah Indonesia. Jadi kalau umpamanya dulu masih nggak berani terlalu banyak bergerak karena takut dipolitikin, dibingung orang sosial itu kenapa, ngapain. Tapi begitu habis kerusuhan, begitu Gus Dur naik, langsung saya juga pikir kalau umpamanya kita diam mau lulu gua, kalau kasarnya ngomong ini nggak ada habisnya, kita orang nggak bakal bisa menyatu. Jadi mulai dari tahun 98 saya udah lepas dari bisnis, saya kerjain di organisasi terus. Jadi banyak organisasi sekarang yang besar-besar, saya adalah pendiri. Jadi maksud saya berdirikan organisasi ini cuma satu, bagaimana kita mau cari duit, kita mau bisnis, tapi kita juga mesti pikirkan juga. Nah kita udah ada duit, apa kita sendiri yang kaya? Jadi karena ada pikiran begitu, jadi terus saya mengajak orang-orang Tionghoa ini bagaimana bantu dan bersosial. Jadi ya terus terang sampai saat ini karena saya sudah cukup lama, jadi saya udah pikir, sudah lihat mungkin tidak ada organisasi di Indonesia yang paling banyak organisasi yang pada orang-orang Tionghoa ini mau keluar duit. Saya udah bandingin Pak, jadi saya pun udah pergi lihat tempat lain. Kalau yang dari dulu itu banyak orang dari Malaysia punya orang Tionghoa, Indonesia punya Tionghoa, terus mungkin Filipina, segala Vietnam, banyak orang Tionghoa. Tapi udah bangun, banyak juga yang bangun sekolahan. Tapi buat bikin pendekatan sama masyarakatnya kurang. Nah, tapi di Indonesia, orang Tionghoa Indonesia ini terus terang yang paling mau bergaul dan juga paling mau kasih bantuan kepada adik-adik kita. Iya Pak. Boleh bilang inilah bedanya kalau di Indonesia memang kita udah berasa kita ini udah Indonesia. Tionghoa itu memang asal saya gitu. Tapi kita udah duduk di sini, saya punya anak, saya punya cucu, semua maunya di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau kalau kita mau Indonesia ini kita mau rukun, ya kita mesti cari jalan bagaimana kita bisa betul-betul bisa berbaur sama mereka. Udah ada nama Indonesia. Nah masih nggak penting Pak, yang penting hatinya. Makanya sekarang saya kadang-kadang ngomong juga sama teman-teman yang ini, apalagi teman-teman betul-betul Indonesia. Saya bilang, saya orang Tionghoa, Bapak orang Indonesia. Mungkin dulu ngomongnya pribumi, tapi saya bukannya pribumi, saya Indonesia, tapi saya punya hati lebih dari Indonesia. Sebetulnya saya rasa yang kayak begitu, bedanya kalau dulu orang Tionghoa ini begitu dilahirkan begitu ini kebanyakan bisnis. Jadi terus tekun di bisnis. Kan waktu itu kan gak dikasih politik Pak, bukan ini, nggak bisa politik. Kesempatannya bisnis terus. Nah, yang lebih penting lagi sampai saat ini, kalau orang Tionghoa biarpun miskin, biarpun kaya, pakai uang, pakai perhitungan Pak.
Jadi mungkin saya ada 100, saya pakai 70, sisain 30. Nah terus. Nah kalau Indonesia, kan saya terus terang banyak juga. Ada juga memang yang gajinya pas-pasan, ada juga biarpun gajinya sebetulnya lebih banyak daripada ini, tapi over Pak. Jadi lebih banyak pakai dulu gitu. Jadi yang kayak begitu juga terus terang saya sendiri punya perusahaan juga ada bilangin sama anak saya. Makanya anak saya banyak karyawan tuh gajinya sengaja di-keep sebagian deposito supaya nih karyawan-karyawan kalau lagi waktu perlu pakai duit jangan sampai kepepet nggak ada. Ini yang sekarang saya terapkan ke pabrik-pabrik. Saya lebih banyak di bahan bangunan Pak. Jadi bahan bangunan, jadi saya ada pabrik, tapi saya udah nggak ikut campur. Jadi saya udah temen saya ada pabrik, ya mungkin karyawannya ya cukup berapa ribu juga. Tapi saya juga ada ke distributoran, jadi ke distribusi. Yang ke distribusi itu juga karyawan saya hampir seluruh Indonesia terus. Dulu Pak, dulu semuanya takut masuk politik dan juga nggak dikasih ikut politik. Tapi sejak Gus Dur begitu buka, jadi kita orang Tionghoa ini udah banyak sekali yang ikut politik. Saya sendiri juga terus terang kalau di organisasi saya nggak setuju organisasi ini berpolitik. Yang mau berpolitik, ayolah pribadi. Karena kalau udah membawa politik, kita di sini politiknya bukan kayak di mungkin cuma ada 1, 2 partai. Di sini politiknya banyak Pak. Baju merah, baju hijau, baju putih. Jadi kalau kita dalam organisasi, kalau umpamanya kita dalam organisasi kita berpolitik, organisasi ini kita berantem terus. Jadi saya nggak setuju kalau organisasi ikut politik. Tapi kalau umpamanya di pribadinya oke. Jadi makanya saya nggak setuju organisasi kita bicara agama sama kita bicara politik itu nggak bakal bisa ketemu titik. Ya, terus terang sampai saat ini kalau saya pribadi karena biarpun bagaimana kita orang Tionghoa masih nggak banyak. Jadi kalau berdirikan partai Tionghoa sebetulnya juga ini negara Indonesia loh Pak. Jadi kita mau dibalikin ke kita mau ambil sebagai negara Tiongkok, negara Tionghoa kan enggak Pak. Jadi kita lebih harap orang-orang Tionghoa ini ayo mendingan kalau memang seneng politik, silakan masuk ke masing-masing partai yang di Indonesia yang direstukan oleh pemerintah. Bukan main berasa lagi. Saya ke A, udah pada komplain, loh kok mendukung A? Saya ke B, loh kok kamu ke B? Sebetulnya saya bukannya yang mau milih Pak. Kalau inti sampai saat ini kalau masing pejabat kita salut dan juga kita hormatin Pak. Tapi kalau umpama partai mungkin saya nggak begitu berani ke partai kiri kanan gitu. Saya nggak mau terbawa-bawa apalagi saya ketum. Tapi kita juga hargain semuanya partai. Semua kita mau deket. Ya, jadi kalau masing-masing anggota mau pilih partainya atau dia punya politiknya, silakan aja. Terus terang sampai saat ini mulai dari dulu yang lebih deket kayak Hasan Karman di Singkawang, terus Kristiandi di Kalbar sebagai Wagub. Mungkin sih mulainya 2 orang ini yang paling
pertama lah sebagai wali kota, sebagai wagub begitu. Terus banyak sekarang, nah saya sering kontak lah dan juga teman-teman baik. Jadi saya juga kebanyakan karena mereka juga serius untuk bagaimana membantu pemerintah. Jadi yang itu saya sebagai apalagi di organisasi itu saya sering kalau kebetulan ada investor-investor itu saya bawa ke sana mendukung mereka itu supaya potensinya lebih baik. Tapi sekarang ini karena bukannya bilang karena dia orang Tionghoa aja, kalau bupati-bupati wali kota yang agak lumayan, kalau memang daerah-daerahnya juga perlu investor, sampai saat ini juga saya nggak lepas Pak. Saya ke Belitung punya bupati, saya ajak ke China Pak. Terus Pati punya bupati, saya bawa ke China. Terus sekarang ini besok mungkin saya mau pergi ke Tapanuli Utara. Saya ke sana karena apa? Nah, kalau kita ada kesempatan bisa membawakan investor ke daerah-daerah, itu kan bagaimana membantu. Bukannya bilang karena dia orang Tionghoa, karena Tionghoa mungkin kita kenal pribadinya lebih dekat. Tapi selain dari dia pejabat sebagai orang Tionghoa, kita nggak pilih bulu Pak. Asal pokoknya sampai saat ini yang ada mau inti bantu atau inti kerjasama, saya cukup rajin Pak untuk membawa investor atau teman-teman ke sana Pak. Sebetulnya berdirinya inti itu sama sebetulnya memang inti ini adalah organisasi kebangsaan Pak. Juga bukan sosial, bukannya politik, kebangsaan. Jadi ya terus terang juga waktu kita berdiri sudah dapat restu dari Presiden Gus Dur. Jadi sampai saat ini kita terus terang banyak juga kita mau memperjuangkan orang-orang Tionghoa ini nasibnya Pak. Bukannya nasib ekonominya Pak, nasib kita berdiri di Indonesia, jangan ada perbedaan lagi. Itu yang kita perjuangkan. Nah, makanya dari Gus Dur buka pintu sedikit bahwa udah boleh, bahwa Gus Dur sendiri juga ada keturunan dari China, dari Chinese. Nah, kita terus sampai Ibu Mega buka, boleh Brongsai, boleh tahun baru, kasih libur. Terakhir SBY buka pintu besar, kita ini sudah adalah warga negara Indonesia, suku Tionghoa. Jadi tidak ada lagi dibeda-beda apa yang namanya pribumi, non pribumi. Jadi itu terus terang perjuangan organisasi termasuk inti, kita udah kalau buat ke sana sudah mencapai Pak. Ya. Tapi kalau saya lain lagi pikirannya, oke, pemerintah sudah begitu sayang sama kita, udah begitu akuin kita sebagai bangsa Indonesia, suku Tionghoa, sama juga suku Jawa, suku Madura, suku Sunda. Tapi jangan lupa, tetap bukannya udah diakuin, kita enak terima doang, tapi tidak ada sumbangsi apa. Jadi saya punya pemikiran satu, pemerintah udah begitu sayang sama kita gimana pun mesti cari jalan membales apa yang kita bisa berbuat supaya nggak sia-sia pemerintah kasih kita sebagai warga negara Indonesia. Terus terang kalau saya sekolah aja SMP nggak dapat Pak. Jadi saya sekolah betul-betul nggak sekolah, dari orang susah. Nah ini terus terang kalau bisa adik-adik kita yang orang susah juga jangan kecil hati. Saya lebih susah daripada kalian. Saya makan aja besok punya
nasi, punya beras, saya mesti mikir utang di mana. Masih kecil, jadi sebelah-sebelah ada warung. Jadi bagaimana cara utang? Karena utang beras saya katanya plafon udah lewat. Itu saya masih kecil. Jadi saya pernah dagang di pasar, di kaki lima. Saya pernah dagang bakmi tik tok di pinggir jalan. Tapi saya agak tekun. Dan juga biarpun masih lagi waktu susah, teman sama kepercayaan itu saya pupuk. Jadi begitu saya mulain bisnis, mulain itu, dengan kepercayaan saya begitu yang dipupuk ini, terus cepat saya naiknya gitu. Jadi saya juga harap adik-adik ini selain dari rajin, tapi kepercayaan itu mesti dipupuk yang ini. Jadi bukan dibilang katanya saya orang susah tetap orang susah. Nah, ini saya harap begitu. Ya, dari inti karena saya sendiri dulu nggak sekolah, jadi agak mampu, saya sudah bangun banyak sekolahan Pak sebetulnya. Saya ada dekat di Kalbar, saya ada bangun sekolah 3 bahasa. Di tempat yang agak pinggir-pinggir yang agak susah. Sekarang udah 1000 lebih anak-anak sekolahnya. Saya juga ada paksa bangun sekolah kayak dekat di Kamal, Pacung. Saya juga ada bantu karena dulu saya punya ada bantu. Jadi di Jakarta ada 3 sekolahan, di Kalimantan Barat saya 1 sekolahan, di Bandung sama di Medan. Jadi saya terus, nah saya sendiri karena yang tadi bilang saya nggak sekolah, jadi saya harap adik-adik kita ini jangan kayak saya bisa nggak dapat sekolah. Jadi di inti kita selain dari pusat, kita banyak cabang, kurang lebih hampir 90 sekarang cabang di seluruh Indonesia. Itu PD sama PD. PD itu provinsi sama kabupaten. Jadi kita selain dari itu kita inti ada namanya Pinti, perempuan inti. Kita ada namanya GEMA, generasi muda inti. Kita ada biaya siswa pelangi. Biaya siswa pelangi itu kita kurang lebih udah 2000 lebih adik-adik kita yang kurang mampu. Dia ada daftar, kita kasih uang sekolah percuma-cuma dari SMA 1 sampai SMA 3. Terus kita ada lagi biaya siswa ke China itu yang dibantu oleh kedutaan China, dipercayain. Jadi ya kita bantu cari adik-adik sekolah yang potensi baik gitu. Tapi selain dari itu kita juga bantu juga kayak ada yang dari Papua, yang dari Aceh. Jakarta apa aja dia nggak tahu, taunya dekat di Papua mungkin dipikir kampung saya begitu. Indonesia adalah kayak Papua gitu. Nah, sampai saya undang ke Jakarta, ajak keliling seminggu. Nah, ini kota ibu kota, ini adalah Indonesia. Jangan disamain ke kampung-kampung kalian gitu. Dan juga ajakin ketemu ke DPR, ke MPR supaya dikasih pengarahan. Nah dari DPR, dari MPR juga waktu itu cuma waktu itu kebetulan 50 adik-adik yang kita kirim. Jadi minta mereka tanggung jawab pasti sekolah di China, setelah pulang mesti pulang. Setelah pulang mesti bantu, nggak bilang karena kita nggak ada tuntutan, jadi mesti bantu ke Indonesia, ke negara kita. Cukup boleh bilang sampai saat ini sih mungkin inti ini buat di pendidikan ini cukup aktif Pak. Tapi yang akan datang ya mungkin saya sendiri juga pikir saya lagi mau bangun 1 sekolahan, tapi itu akan datang.